kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, juga para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga yaumul akhir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan penghormatan ya kepada Ketua PD Salimah Kota Depok, yaitu Ibu Ustazah Nur Komaria, SOSI, dan juga kepada pembicara kita malam hari ini, yaitu Bapak Muhammad Rofianto. Kemudian kepada sahabat-sahabat Sabila yang Masya Allah ya sudah bisa membersamai kita malam hari ini sampai 100 ya, mudah-mudahan bisa stay tune sampai akhir ya, karena kita nanti akan ada sesi kelanjutan ya insya Allah. Materi yang hari ini gitu ya adalah tentang IA itu sendiri ya dalam bisnis ya dan juga teknologi. Sebelumnya marilah sama-sama kita buka terlebih dahulu pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh saudari Ani. Saudari Andi. Dimatiin mikrofon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua. Suara saya kedengeran Ibu? Ya, kedengeran Bu Ani. Ya. Baik Ibu-ibu, bagi yang sedang membaca, kebetulan ada Al-Quran di sampingnya, bisa sama-sama menyimak di surah ke-58 ayat ke-11 ya Ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Begini gak enak banget. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah membacakan tilawah Al-Quran sebagai pembuka kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ya dan rahmat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Salimah yang akan pimpin oleh Ibu Mindri. Tafadhol.
Ya, alhamdulillah dilanjutkan dengan Mars Salimah. Sambutlah seruan kami, para muslimat hadiri. Bulu tape kapan? Ya, langsung lagi. Tuhan kami, para muslim sambutlah seruan kami, para muslimat cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah, kami pendukung citamu, Salimah, kami bangga kepadamu. Salimah, jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Jazakallah khair kepada Bu Mindri dan sahabat-sahabat Salimah ya yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Salimah. Selanjutnya adalah marilah sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua PD Salimah Kota Depok yaitu Ustazah Nur Komaria SOSI. Kepada Ustazah Nur Komaria kami persilahkan. Belum bisa join Bu Pupu. Oh gitu. Ya, ini ternyata kapasitasnya ada tulisan di sini Mpok Nur nih, Mpok Nur kirain Bu Nur. Ini kapasitasnya ternyata 100 ya. Teman-teman mohon maaf ini ternyata cuma 100 jadi udah mentok deh. Oh, pantesan nih banyak yang japri juga nih ke saya nih Bu Rina gitu kok belum nggak bisa masuk gitu ya, Masya Allah. Ternyata peminatnya banyak dan ternyata dibatasin ya untuk Zoom-nya ya. Biasanya nggak dibatasin ya Bu Rina? Biasanya nggak sampai 100 ya. Ini sebentar ya Usul Bu. Bu Rina usul. Kenapa Bu? Yang penting Bu Nur masuk, jadi mungkin salah satu Panitia. pengurus live dulu ya. Live dulu kali ya. Jadi nanti Ya, baru sebentar. Koordinasi. Nah, ditunggu ya sebentar. Untuk sahabat-sahabat Sabila yang belum mengisi absen, insya Allah kita sudah sediakan link untuk absensinya ya yang ada di chat grup chat Zoom ini gitu ya. Tafadol bagi sahabat-sahabat Sabila yang belum mengisi absensinya, silahkan mengisi absensinya terlebih dahulu. Ada Nurun Nisai Alimah bukan ya? Bukan Bu Nur ya? Kan Bu. Oke, saya pikir tadi itu ada Mpok Nur sama Bu Nur. Ya, Masya Allah ya, banyak yang masih mengantri antrian nih. Untuk yang belum bisa join nanti kita ada rekamannya ya teman-teman. Jangan khawatir. Ya, saya live ya Bu Rina. Mudah-mudahan Bu Nur bisa masuk. Ini ada slot 1 sebenarnya. Ada Bu, ada Slot 1. ini. Ada kok. Ini baru 97.
Tapi kita nunggu Bu Nurnya dulu nih. Bang Rofinya udah masuk apa belum ya? Takutnya belum masuk juga nih Bang Rofi. Oh, alhamdulillah Bang Rofinya Sudah, kalau udah Bang hadir Rofi ya. sudah. Udah Bu Nurnya ya. Ketemu nggak nih Bu Mindri, Bu Nur namanya? Belum, Di add. belum ada. Baru Nurunisa, Rio, sama Novi yang ada di waiting room. Atau mau di apa? Di Bang Rofi dulu atau bagaimana nih Bu Rina? Nanti Bu Nur nggak enak ya kalau sambut dari belakang. Ini Nurdiansa Depok bukan ya? Sebentar. Bu Nur pakai HP jadi agak lama ya, sebentar. Oh, jangan lama ya. Oke. Masih ada slot 6. Ditunggu ya untuk sahabat-sahabat Sabila. Yang insya Allah mudah-mudahan nggak lama ya. Insya Allah. Nanti partisipannya udah 100 lagi nih. Harus berpulang satu. Iya, udah 100. Ada yang keluar dulu kali ya, pengurus ya. Pengurus. Tapi belum di admit kok, masih ada. Jadi 93 sih, yang masuk 93. Ada yang di waiting roomnya tuh ada beberapa. Partisipannya udah 100 ya kalau di laptop aku. Di waiting roomnya 7. Belum ada nama Bu Nur ya? Saya minta diulang lagi tapi belum masuk ya. Bu Nur. Coba saya cek dari sini. Pakai namanya Nur ya, Bu? Ada Nurdiansa, Nur enggak ada, Bu. Ada Dwi Nur, Nurul, kok Nur. Sekedar informasi ya untuk sahabat Sabila, insya Allah kita acara untuk Sabila bulan Mei ini itu ada 2 ya Bu, karena materinya apa berkaitan, jadi kita berdekatan ya Bu. Insya Allah di malam ini dan juga nanti di tanggal 31 Mei hari Jumat di waktu dan room yang sama itu juga kita mengadakan kembali sesi keduanya. Jadi mungkin ibu-ibu yang sahabat-sahabat Sabila di sini uh, jangan langsung meninggalkan grup ya nanti gitu ya, bisa stay tune terus karena insya Allah kita Sabila ini rutin ya diadakan dengan materi-materi yang uh, sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita ya sehari-hari, apalagi yang tentang sosial media gitu ya dan juga yang lain. Yang belum mengisi daftar absensi, silakan mengisi daftar absensi terlebih dahulu. Izin Ibu, linknya nggak ada Ibu. Link absensinya belum ada. Berarti di copy lagi aja, Bu. Karena baru datang kali. Dibantu untuk ini saya copyin ya. Belum join ya, Bu Nurnya ya? Belum ada sih tulisannya.
Belum ada ya supportnya, belum bergabung. Sekali lagi buat sahabat-sahabat Sabila, untuk mengisi daftar absensinya ya yang ada di chat. Biasanya kapasitasnya ini lebih dari 100 ya, harusnya tuh 300-an ya. Biasanya. Iya, biasanya 300. Nggak Ini tahu nih kenapa kenapa ya? jadi konfirmasi lagi. Aduh, ini banyak yang japri saya, Bu Rina. Ya kasih tahu aja, masuk grup WA aja, grup WA nanti rekamannya di share di situ. Insya Allah nggak Bu Nur belum ada ya Bu Rina? ada nih, nggak bisa masuk. Jadi gimana? Dia nggak tahu nama ininya, nama HP-nya. Jadi langsung aja kali ya, Bu Rina, atau bagaimana? Atau di skip dulu untuk Bu Nurnya, atau mau ada perwakilan dari siapa nih yang mewakili Bu Nur? Bu Rina berarti? Bu Rina atau ada Bu Laila, ada siapa lagi yang dari, ada yang dari BPH-nya? Enggak ya, siapa lagi? Bisa Bu Laila. Jadi Bu Nur terkendala ini ya, mohon maaf ada nggak tahu kenapa nggak bisa masuk. Jadi tadi laptop nggak bisa, handphone juga nggak bisa. Kayak kita lewat aja ya. Nggak diwakilkan, mau diwakilkan dari Bu Rina atau di skip aja ya, karena berbatas dengan waktu ya. Di skip aja deh. Bu Rina ini boleh saya admit nggak? Oh, di skip. Iya, admit aja nih yang di. Siap. Ya, jadi untuk terkendala sinyal dan juga terkendala kuota, mudah-mudahan tidak mengurangi pentingnya acara kita malam hari ini. Baiklah, kita langsung meningkat ke acara inti kita ya, yaitu sebelumnya kita dokumentasi dulu ya Ibu-Ibu, sebelum kita melanjutkan acara ini, kita mau ambil dokumentasinya. Mohon bantuan dari Ibu Rina atau Bu Mindri untuk... Ya, saya akan foto. Ini minta tolong dibuka dulu. Untuk layer pertama, sudah masih banyak belum dibuka. Ready, yang ready, bisa dibuka dulu. Ya. Biar bisa terlihat wajah-wajah cantiknya. Untuk pertama mungkin kita foto dulu, dibuka dulu ya. Nanti mungkin kalau yang setelahnya silahkan. Boleh nih ya, masih ada yang belum dibuka, nggak apa-apa nih Bu Pupu yang untuk layar pertama. Ya,
Ini kok ada confirm your speaking language. Itu sih. Apa sih? Selanjutnya. Deh. Oke ya, untuk yang pertama ya. Senyum. Bentar. Kita taruh dulu di grup. Kemudian yang kedua. Ya, silakan yang kedua untuk tersenyum lagi. 1, 2, 3. Kedua, sebentar, ketiga di sini. Sekarang kita yang ketiga. Oke, yang ketiga semuanya tertutup, nggak ada yang terbuka. Apa ya? 1, 2, 3. Apa Bu Nindi? Ya. Nah, itu yang ke belakang makin tertutup. 3, sudah. Sekarang terakhir. Oke, yang terakhir juga tertutup semua ya, nggak apa ya. Oke. Ya, selesai. Selesai buku-buku. Ya, jazakallah khair Bu Nindi. Ya, Nak Yaki. Ya, selanjutnya adalah acara inti kita, ya. Materi tentang Luminar ini yaitu tentang memanfaatkan artificial intelligence AI ya untuk konten sosmed dan juga bisnis ya. Sebelumnya saya ingin membacakan biodata dari pembicara kita malam hari ini ya. Biodata beliau adalah nama lengkapnya Bapak Muhammad Rafianto. Alhamdulillah beliau sudah menikah dan dikaruniai 2 putri. Beliau tinggal di Tugu Cimanggis, Depok. Aktivitasnya sebagai penjual online, ya, founder komunitas pasar online Cimanggis, 1.400-an members, ya, Masya Allah. Kemudian founder komunitas penjual online Muslim. Kemudian profesional praktisi digital produk, kemudian praktisi digital marketing, kemudian sebagai ketua SPJE Cimanggis Depok, yang mungkin nanti bisa dijelaskan ya oleh beliau ketua SPJE-nya, apa SPJE itu kepanjangan dari apa gitu ya, karena tidak dicantumkan di sini dan saya tidak kurang paham juga nih ya singkatannya. Kemudian pendidikan beliau di Telkom University, kemudian juga di Mercu Buana University. Ya itulah biodata ringkas pembicara kita ya Bang Rofi. Nah, kita panggil beliau Bang Rofi ya. Tafadol kepada Bang Rofi untuk bisa langsung nih memberikan materinya pada malam hari ini tentang memanfaatkan artificial intelligence dalam sosial media dan juga bisnis. Kepada Bang Rofi, kami persilahkan. Ya. Ini share screen-nya belum connect ya, Bu? Maaf, Bu. Oh ya. Belum dikeluarkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rofinya Alhamdulillah. Halo? Ya, ya Bang. Udah Bang, udah bisa Bang, udah di itu Bang. Siap. Ya, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Terima kasih ya, ini saya bapak-bapak di tengah ibu-ibu ya semuanya ya. Halo, suara saya terdengar dengan baik? Nanti bisa di komen ya kalau misalkan nanti. Terdengar. Dengar. Terdengar. Oke.
sebelum masuk acara tadi ada ditanya SPJ itu apa? SPJ itu Seksi Pemberdayaan Jaringan Ekonomi. Jadi apa? Ya, jadi untuk Cimanggis, jadi kebetulan saya diamanai untuk sebenarnya bukan ini ya, koordinator lah ya, lebih tepatnya ya. Jadi ngumpulin masyarakat biar bangkit, khususnya ini ya, sejak pandemi kemarin itu kan banyak banget yang terkena musibah PHK, musibah apa namanya, pemotongan apa, intinya inilah ekonominya banyak hancur gitu ya. Jadi kita coba menggairahkan ya, salah satunya dengan usaha jualan dan lain-lain. Oke, mungkin itu ya. Izin saya share screen ya, ibu-ibu semua. Ini karena mayoritas ibu-ibu. Saya coba. Ini ada bapak-bapak. Oh, ini ada beberapa kawan saya juga nih yang jago AI. Nanti mohon maaf kalau ada yang salah, mohon diluruskan nanti ya. Oke. Saya coba share screen. Oh, oke, ini ya. Sudah kelihatan ini saya apa? Presentasinya sudah belum ya? Masih loading, masih loading. Nah, Masih nah, belum, udah. Bang. Oke, Udah, Bang. sebentar. Di saya lemot banget ya, sebentar ya. Coba saya stop dulu ya. Sekarang udah ya? Si loading lagi nih, Bang. Masih loading. Sudah sih, sudah tapi belum ini masih belum masih hitam-hitam. Nah, udah. Sudah ya? Mm-mm. Sebentar, saya coba hilangkan semua dulu biar nggak ganggu. Kalau suara musiknya kedengaran nggak ya? Nih, Eh, kedengeran? kedengaran ya? Oke. Hmm. Baik, mudah-mudahan selama ini saya dikasih waktu berapa lama nih? MC-nya ibu siapa tadi ya? Untuk saya Pak Bang Rofi. Untuk Bang Rofi, Insya Allah ini dari sekarang sampai jam 21:10, Bang. Nanti jam 21:10 sampai 21:30 itu tanya jawab. Baik, oke. Ini saya sebenarnya sudah nyiapin materi berapa nih ya? 85 halaman gitu ya. Jadi izin saya stop ini ya videonya biar nggak terlalu lama nggak terlalu berat ya. Jadi ada 80-an halaman tapi ya nanti kita coba siasatin mana yang bisa apa duluan kita kita pelajari ya. Kita mulai dengan ini musik ya. Ini dibuat sama AI. Jadi saya sebenarnya baru tahu ini juga sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu ya. Ini AI ini saya buat hanya dengan perintah tolong buatkan lagu dengan sedikit kata-kata gitu ya. Saya juga nggak buat liriknya. Ini yang buat itu AI gitu ya. Ini saya coba buat apa namanya lagu saya sama istri saya gitu. Ini full semuanya ini AI semua yang buat. Itu suara siapa ya, Bang? Suaranya robot ini, Bu. Ya. Jadi kita hanya memerintahkan misalkan tolong buatkan lagu. Nanti saya tunjukkan gimana cara buatnya. Ya ini ya. Nah ini terus ini kemarin ada salah satu members YKI Depok ya, Sang Kanker Indonesia minta buatan. Jadi ya jadi itu ini ada lagu yang lain. Ini lagu buat putri saya gitu ya. Ini saya buat itu cuma 10 detik ya Bu ya. Jadi saya tolong buatkan musik atas nama Nadifa putri saya gitu ya.
Oke, itu Perintahnya cuma itu aja berarti ya Bang ya? kenapa? Perintahnya berarti cuman kita buatkan lagu gitu ya, minta Ya, buatkan lagu. nanti saya tunjukkan caranya ya. Oke, tapi itu sebagai prolog aja bahwa intinya itu oh AI sekarang sudah sangat berkembang ya. Jadi tidak hanya gambar, tidak hanya teks, bahkan sekarang udah masuk ke audio gitu. Baik, kita sesuai dengan temanya. Ini kalau yang dititipkan ke saya itu kan ada 3 tema utama ya. Yang pertama belajar tentang apa ChatGPT, yang kedua tentang apa Bing AI ya, yang gambar, sama yang ketiga tentang tadi yang song atau lagu gitu. Jadi eh, tujuannya buat apa? Jadi tujuannya untuk konten sosmed dan bisnis. Untuk konten sosmed dan bisnis nanti di akhir ya, di akhir pembicaraan, saya coba share rangkumannya dari materi yang sudah saya sampaikan. Baik, saya minta waktu sekitar 5 menit untuk menjelaskan AI itu apa. Mungkin saya skip aja ya. Ini ada yang masuk ya. Ini minta tolong di ini ya, apa namanya, di admit kalau ada yang masuk. Baik, ini judulnya memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence untuk konten sosmed dan bisnis. Jadi kurang lebih selama 20 menit ke depan kita akan coba bahas tentang AI itu apa, jenis AI. Kita langsung atau lompat ke ChatGPT, ada teks. Jadi yang saya tampilkan di sini mungkin nanti sifatnya sudah saya screenshot ya, jadi nggak langsung praktek. Nanti pas prakteknya pas tanya jawab aja. Jadi ini saya coba memaparkan step-stepnya dari awal sampai gimana cara buatnya. Insya Allah sudah lengkap. Nanti tinggal bisa bisa dipraktekkan gitu ya. Oke, ini gambar utamanya. Jadi AI itu apa ya? Saya lebih suka itu menyebutnya sebagai asisten gitu ya. Jadi gini, AI itu bukan menggantikan pekerjaan kita atau mungkin bukan menggantikan kita, ya. Tapi AI itu adalah tools ya atau alat atau asisten, lebih tepatnya asisten untuk membantu pekerjaan kita yang boleh jadi kalau misalkan gini, ibu-ibu di sini mungkin ada yang jualan hijab gitu ya, jualan hijab. Kalau misalnya mau posting sesuatu di Instagramnya, ketika mikir sendiri gitu ya, itu kan relatif harus mikir ya, kira-kira konten apa yang harus harus apa ya, harus saya tulis di hari Jumat ini, hari Sabtu, Minggu gitu ya. Itu bisa dikerjakan kalau kita punya tim, punya karyawan yang banyak, tapi kalau usaha kita masih merangkak dari nol gitu ya, atau mungkin bahkan nggak punya karyawan, itu akan menjadi hal yang susah gitu, apalagi bagi mungkin sebagian kita agak susah untuk membuat narasi gitu ya, itu akan kesulitan gitu ya. Makanya dengan AI ini harapannya bisa membantu kita nih, gimana caranya agar AI itu bisa memproduksi konten-konten yang sifatnya eh, apa naratif gitu ya, sehingga bisa untuk diaplikasikan ke bisnis atau apa aja lah ya, apa organisasi atau apa gitu. Yang kadang-kadang kita punya keterbatasan baik dari sisi waktu ataupun dari sisi apa namanya kreativitas gitu ya, gitu. Jadi kita AI itu seperti asisten pribadi kita yang sangat cerdas, pintar, dan smart. Bayangkan nih, kita kalau merekrut karyawan yang cerdas, pintar, dan smart, terus dapat melaksanakan tugasnya hanya dengan instruksi yang kita tulis gitu. Bahkan kadang-kadang si AI ini memberikan rekomendasi gitu ya. Jadi kita nggak nanya pun AI itu memberikan feedback gitu. Nah itu apa tuh namanya? Enaknya AI gitu. Sebentar, ini kena muncul ya. Oke, lanjut. Ini sejarahnya nanti bisa dibaca ya. Ini sebenarnya dari 20 tahun yang lalu juga sebenarnya AI itu sudah ada gitu ya. Hanya sekarang karena eranya sudah era serba terbuka, jadi ketika ada hal yang baru gampang banget tersebar. Jadi seakan-akan AI itu baru kemarin, padahal kalau dari historinya itu udah dari tahun 1950 gitu ya. Gitu. Ini konsep konsep AI-nya apa di dalam. Jadi di balik apa ya, saya coba ingin mengajak Bapak dan Ibu semua bukan hanya sebagai sekedar user atau mungkin pemakai, tapi minimal kita tahu lah. Jadi cara kerja AI itu bagaimana, di dalamnya itu prosesnya bagaimana gitu ya.
Jadi ini ada 8 tahap: understanding the problem, preparing the data, converting the data, processing the data, training the machine, evaluation, terus deployment ya, sama retirement and replacement. Jadi ini tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi ketika sebuah data ingin kita visualisasikan ataupun kita ingin jabarkan, itu di baliknya itu sebenarnya itu prosesnya panjang gitu ya. Meskipun kita sebagai user hitungannya detik gitu. Nah, ini bahasa gampangnya gitu ya. AI bekerja seperti manusia berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilihat atau didapat. AI itu akan menggunakan data dan pengalaman masa lalu untuk membuat keputusan di masa yang akan datang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, si AI itu, ini gambaran gampangannya ya. AI itu pernah melihat sepeda warna merah, sepeda warna biru, sepeda warna kuning gitu ya. Terus kita sebagai bosnya AI gitu ya, sebagai ininya meminta tolong dong AI buatkan sepeda yang warnanya ungu gitu ya. Nah, itu AI akan menggrab apa tuh namanya, sejarah yang pernah dia lihat tuh, yang pernah dia rekam gitu ya. Tapi karena perintahnya warna ungu, sedangkan yang pernah dilihat warna merah sama kuning, dia akan improvisasi nih dengan palet-palet warna yang sesuai dengan perintahnya gitu ya. Jadi memang boleh jadi potongan-potongan data yang didapatkan tapi tidak copy paste gitu ya. Itu AI gitu. Jadi ini konsepnya ya. Jadi apapun itu ya. Bahkan yang tadi yang ibu-ibu semua dengarkan yang lagu itu boleh jadi samplingan-samplingan atau mungkin saripati dari berbagai macam suara di seluruh dunia ini gitu ya. Dan tadi itu yang aplikasi AI yang lagu tadi itu nggak cuma bahasa Indonesia loh, bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu, bahkan bahasa Arab juga bisa. Ini jenis-jenis AI-nya, ini terlalu teoritis, nanti bisa dibaca sendiri saja. Jadi ada 2 kutub atau 2 pembagian besar ya, ada yang secara kemampuan, ada secara fungsional. Ini pengertiannya bisa dimulai ya. Nah, ini saya mungkin akan coba sedikit banyak mengulas tentang ini, tentang apa ChatGPT atau singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer gitu ya. Jadi ini adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI yang menggunakan arsitektur transformer untuk memahami dan menghasilkan teks yang sesuai dengan konteks percakapan. Nah, jadi ChatGPT itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan nih, mulai dari menyediakan jawaban atas pertanyaan hingga berperan sebagai partner kita atau mungkin sebagai virtual assistant kita. Oke. Ini tahapan-tahapannya. Nanti setelah webinar ini boleh dicoba nanti ya, atau sekarang juga boleh dicoba. Sengaja saya tampilkan dengan HP gitu ya. Harapannya biar yang mungkin lagi nggak buka laptop bisa menggunakan HP-nya, bisa akses gitu ya. Jadi silakan nanti buka namanya chatgpt.com gitu. Seperti ini ya. Dibuka aja nanti pakai browser ini aja, Chrome biasa, pakai HP. Ini tahapan-tahapannya, terus nanti daftar dulu apa namanya, saran saya pakai Gmail aja biar nggak ribet gitu ya. Jadi biasanya kan HP kita sudah terinstall ini ya, email Gmail kita ya. Kalau belum tinggal register Gmail, nanti continue to with Google gitu. Oke, ini ada cuma 6 tahap, gampang ya. Ini next saja sesuai dengan email kita. Continue, udah langsung. Ini udah bisa langsung mengetikkan sesuatu yang akan diminta. Nanti kita bisa tunjukkan. Oke, ini sebenarnya AI itu identik dengan yang namanya prompt. Ya, prompt itu nanti ke depannya ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua akan familiar dengan kata-kata prompt. Jadi perintah atau mungkin pertanyaan ataupun apapun ya sifatnya yang kita tuliskan gitu ya. Itu kalau di dunia AI ini namanya prompt gitu ya. Jadi silakan ketikkan perintah sesuai dengan keinginan kita disebut dengan prompt. Jadi maksudnya saya tolong dong buatkan gambar tentang gedung megah yang ada di pinggir sungai.
terus warnanya pink atau mungkin warnanya ungu seperti kantor Salimah misalnya gitu ya. Nah, itu prompt namanya, perintah gitu ya. Seperti halnya kita misalnya punya asisten di rumah, tolong buatkan teh manis gitu. Nah, itu namanya prompt. Nah, tapi saya perlu ini ya, perlu apa tuh namanya, membuat disclaimer, perlu membuat apa istilahnya warning gitu ya, bahwa ChatGPT ini atau mungkin AI keseluruhan itu hanya mesin gitu ya. Mesin itu kan apa istilahnya tuh menggrab data yang dia terima nih. Apalagi kalau kontennya terkait misalkan tentang agama atau mungkin tentang keimanan gitu ya. Semua informasi digrab sama si mesin ini, maksudnya dari internet gitu ya. Ketika kita butuhkan gitu ya, tolong apa namanya, tolong informasikan tata cara sholat gitu. Eh, belum tentu yang apa namanya, yang dikeluarkan sama AI ini adalah tata cara sholat sesuai dengan fikih yang kita pahami gitu ya. Kan fikih mungkin beda-beda ya. Ada yang mungkin sholat subuhnya pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Nah, eh, baiknya ketika ngasih perintah lebih detail gitu. Jadi jangan sampai misleading gitu. Nah, makanya memastikan ketika nanti hasil dari AI itu sudah kita terima, sudah kita peroleh, kita lakukan cross check dulu. Jadi jangan langsung. Ini untuk hal-hal yang terkait sensitif ya, tentang keagamaan, tentang keyakinan atau mungkin tentang hal-hal yang sifatnya ideologis ya, apakah itu ideologi negara ataupun ideologi organisasi ataupun apapun gitu ya. Itu perlu di cross check terlebih dahulu. Oke, ini saya ada beberapa framework ya. Ini nanti bisa dilatih sama bisa ini ada 9 framework. Ini singkatan-singkatan aja. APRC ini singkatan dari sini nih. Jadi ketika kita mau membuat sebuah instruksi gitu ya. Jadi itu contohnya ini pakai konsep yang AP nih. AP itu apa? Action, purpose ya, expectation. Jadi, contohnya gini. Action itu apa? Jadi tentukan tugas atau aktivitas yang harus dilakukan. Terus purpose-nya, tujuannya dijelaskan. Tujuannya untuk apa? Atau niatnya untuk apa? Harapannya apa? Atau ekspektasi, sampaikan hasil yang diinginkan. Contohnya gini, buat strategi pemasaran digital untuk produk baru. Gitu. Ini kategori action nih. Ya. Perintah, tolong buatkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Atau mungkin istilahnya brand awareness-nya kita luas gitu ya. Ini namanya purpose ya. Nah, terus saya mengharapkan peningkatan traffic ke situs web atau penjualan sebesar 20% maaf 20% dalam 3 bulan ke depan. Ini namanya expectation. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan produknya Bapak Ibu semua. Misalkan ada yang bisnisnya hijab, ada yang bisnisnya misalkan apa ya, rumah makan atau mungkin snack ataupun apa, ataupun punya bisnis ekspor impor atau mungkin apapun, ini bisa di-customize sesuai dengan produk kita gitu. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain ya sebagai apa ini saya skip aja, nanti bisa dibaca karena ini tinggal dipraktekkan aja sebenarnya sih gitu ya. Nah, terus ini karena ini saya coba gabungkan sekalian karena kita pembahasan pada malam hari ini itu fokus kepada bagaimana sosmed untuk bisnis dan lain-lain gitu ya. Ini ada sekitar 6 poin. Ini ada contoh-contoh prompt, nanti silakan bisa di copy paste, bisa di running, dijalankan. Nah, ini tentang ide bisnis ini contohnya seperti ini ya. Apakah Anda dapat menyarankan beberapa ide bisnis yang saat ini sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi ini real story gitu ya. Pas Ramadan kemarin, saya coba iseng aja tuh nanya, kira-kira ide bisnis yang di bulan Ramadan ini yang relatif menarik apa ya? Sebenarnya saya udah tahu jawabannya ya. Dia memberikan contoh apa namanya parcel atau mungkin hampers gitu ya, hampers. Nah, si hampers itu saya nanya, nah kalau hampers kan udah biasa gitu ya. Terus dia ngasih apa alternatif jawaban lagi.
isi hampersnya contohnya bisa makanan, bisa pakaian, bisa apapun sejarahnya apa. Terus pakaian contohnya apa? Dia sempat ngomong ada yang tipe-tipe hijab gitu. Nah, akhirnya waktu itu eh, saya dan istri lebih tepatnya itu hampersnya itu kita jual isinya itu hijab gitu ya. Alhamdulillah kalau nggak salah gitu ya, itu laku sekitar 500-an pieces gitu ya. Itu dari ide yang sifatnya ya kayak apa ya, sekilas gitu ya. Kita coba praktekkan aja langsung sini ya. Sebentar. Jadi gambarannya itu seperti ini. Ini buka chat GPT. Ini tutup ya. Jadi kalau kalau sudah login seperti tadi, ini tinggal continue aja ya. Ya, ini saya biar nggak perlu ini ya apa. Oke. Jadi dari tadi materi yang saya sudah sampaikan nanti Bapak Ibu tinggal ini aja apa namanya, tinggal mempraktekkan. Jadi caranya gini, contohnya kita paling gampang gini ya, apa tuh namanya, saya tinggal di misalnya itu di daerah Puncak, memiliki modal hanya 5 juta rupiah. Kira-kira mohon berikan rekomendasi. Ini puncaknya itu di daerah Puncak, misalnya Bogor ya. Rekomendasi bisnis yang memiliki prospek menarik. Ya, udah ini AI akan apa namanya mencoba mikirkan nih dengan perintah yang tadi. Nah, ini contohnya ya. Pertama, AI itu menyarankan kita buat kedai kopi atau minuman dingin kecil gitu ya. Terus usaha oleh-oleh khas Puncak. Wah, ini AI tahu aja nih ternyata. Terus jasa sewa sepeda atau alat rekreasi. Gitu. Bahkan kita coba ini ya apa namanya, kita coba detailkan dulu nih yang nomor 2 nih. Usaha oleh-oleh khas Puncak. Contohnya, dia ngasih contoh nih, menjual makanan ringan khas Puncak seperti keripik, dodol, atau kue tradisional. Modal bisa digunakan untuk membeli bahan baku dan kemasan menarik, kerjasama dengan produsen lokal atau mendapatkan harga lebih murah. Jadi ini salah satu contoh gitu ya. Ini ada tanaman hias atau sayuran organik, atau jasa penginapan sederhana atau homestay, kuliner kaki lima, tour guide lokal. Ini kan nggak perlu modal ya. Misalkan kita mau seperti ini. Terus ini masih lanjut ternyata nih, sebagai tips tambahan gitu ya. Manfaatkan media sosial untuk promosi. Buat akun di platform seperti Instagram dan Facebook untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Berikan pelayanan yang ramah gitu ya. Terus dengan kreativitas dan ini modal 5 juta rupiah bisa menjadi awal solid yang memulai bisnis Puncak. Jadi apa ya? Ini ada 7 item nih, 7 ide bisnis yang boleh jadi ini bisa kita kalau misalnya kita mau detailkan bisa nih, contohnya gini ya. Apa yang mana nih? Yang usaha yang Puncak. Tolong detailkan yang ini. Tolong detailkan yang nomor 2. Nah, si AI itu akan membantu menjelaskan tentu berikut rincian detailnya. Nah, dia ngasih tahu riset pasar produknya. Jadi melakukan identifikasi produk populer apa, cari-cari oleh ini. Jadi dikasih apa namanya step-stepnya nih. Pertama riset, kedua perencanaan anggaran, gitu ya. Terus apalagi nih? Bahkan dikasih peralatannya nih, alokasi sekitar 500.000 rupiah untuk peralatan seperti timbangan, toples, penyimpanan dan rak ini. Nah, jadi apa ya? Di era yang sekarang ini gitu ya, saya masih agak heran gitu ya ketika misalkan ada yang misalkan
kebingungan nih, kira-kira saya itu mau bisnis apa ya gitu ya, dengan modal yang ada gitu ya. Nah, kalau memang kebingungan, tanya aja nih dengan sistem AI ini. Bedanya AI dengan Google, kalau Google itu kan kita ketika misalnya mencari informasi, itu dikasih semua nih ya. Misalkan saya mau cari informasi tentang cara bisnis di puncak gitu ya. Dikasih semua nih, 1 sampai 1000. Kita suruh baca satu-satu gitu. Nah, kalau di AI ini dikasih yang tepat sesuai dengan perintah yang kita harapkan. Jadi, ini sajikan ini gitu ya. Jadi kita harapannya bisa lebih fokus gitu. Ini contoh perintah-perintah tentang ide bisnis gitu. Ini bisa disesuaikan ya dengan industri Bapak dan Ibu-ibu semua. Misalnya, saya tertarik memulai bisnis di jenis bisnis kuliner atau apa gitu ya. Ide apa yang Anda miliki untuk saya? Nah, nanti caranya sama dengan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tinggal diketikkan aja di prompt atau di box yang tadi ya. Gitu. Ini contoh riset kompetitor nih. Misalkan nama pesaing bisnis teratas saya, contohnya apa ya? Misalkan ada yang di sini bisnisnya tentang apa ya, kuliner misalkan. Maaf, itu mungkin admin minta tolong di mute yang ini ya, biar nggak bocor. Riset, terus ada tentang bisnis plan nih, contohnya gini. Tuliskan bisnis plan untuk bisnis saya yang bernama apa, sebutkan aja nama perusahaannya atau mungkin nama bisnisnya kalau memang belum punya PT, yang menjual produknya apa, niche itu apa ya, pasarnya kita apa, terus inginnya apa, tujuannya untuk apa gitu, jelaskan aja. Terus atau contoh lain kalimat gini, tuliskan daftar tujuan spesifik terukur dan untuk perusahaan atau menggunakan kerangka kerja OKR gitu. Ini visi misi perusahaan juga untuk membuat logo juga bisa gitu ya. Jadi silakan ini Bapak dan Ibu semua mempraktekannya gitu ya. Jadi impossible kita ikut webinar tapi setelah ini nggak praktek. Jadi nanti buka aja nih chatgpt.com gitu ya. Atau enggak saya coba bikin minta waktu 5 menit untuk tanya, apakah Anda tahu Salimah gitu ya, coba ya. Apakah Anda tahu organisasi Salimah? Ya, coba ChatGPT kenal atau enggak gitu ya. Ya, saya tahu organisasi Salimah itu singkatan dari Persaudaraan Muslimah. Itu sebuah organisasi yang perempuan Islam di Indonesia berfokus pada pemberdayaan perempuan gitu ya. Program-programnya apa aja ini. Nah, nanti saya ini kan sudah ini ya, si robotnya itu udah kenal nih sama Salimah nih. Saya coba tanya, tolong buatkan ide rencana program Salimah di bulan Mei atau Juni lah ya, Juni 2024. Ini kadang-kadang kan namanya organisasi kan Pak, mungkin udah ada program, tapi siapa tahu muncul ide-ide yang lain gitu. Tentu ini contoh, ini contoh seminar pendidikan mendidik generasi cerdas berakhlak mulia. Waduh. Jadi bahkan di sini disampaikan nih tujuan untuk apa, kegiatannya apa, target pesertanya bagaimana. Ini contoh nih, pelatihan kewirausahaan untuk perempuan. Terus kampanye kesehatan, hidup sehat dengan gizi seimbang. Apalagi nih, ini mungkin bagian di apa ya, di organisasi yang bagian pembuat program ini bisa menampilkan ide-ide di sini nih gitu. Ini ada nih kajian Islam peran muslimah dalam masyarakat modern. Nah, ini malam hari ini mungkin masuk ke sini nih, gimana seorang muslimah atau mungkin seorang umahat yang kesehariannya mengelola rumah tangga tapi tidak buta dengan perkembangan teknologi yang ada hari ini gitu. Ini apa ada lagi nih? Pelatihan teknologi literasi digital untuk perempuan. Wah, ini kekinian sekali ya gitu ya dengan tema-tema yang sekarang sedang kita bahas gitu. Apalagi nih? Ini nggak tahu nih yang disampaikan mau berapa ini ya. Kalau memang kita udah capek, stop aja gitu ya. Ini kemungkinan 10 ya. Kita bisa bikin 100, minta tolong sampaikan 100 ide program gitu ya. Jadi kalau misalkan organisasi misalnya Salimah atau organisasi apapun gitu ya, selama sebulan ke depan kebingungan bikin program gitu ya, itu bisa tuh minta masukan dari asisten kita namanya si Om Chat GPT ini gitu. Nah, sip.
Ini udah selesai nih, dia cuma ngasih 10. Saya bisa di sini nulis, bisa tambahkan 10 lagi atau bisa tambahkan 50 lagi gitu ya. Itu mungkin sampai event ini selesai jam 12 malam nggak ini ya, nggak apa akan terus ngetik gitu ya. Ini bisa di copy, silakan kalau memang bagian program ini ya, apa namanya, Salimah mau membuat atau apa gitu ya. Itu hal-hal yang simpel. Apalagi misalkan untuk sebuah ide konten Facebook atau mungkin konten Instagram gitu ya. Misalnya contoh nih, tolong buatkan narasi konten IG Salimah, eh, saya bilang 5 aja deh, 5 saja. Gitu. Nah, ini misalkan di bagian sosmed nih, atau mungkin ini mau buat konten apa sih kira-kira yang ingin disampaikan gitu ya di sosial media atau apa gitu ya. Nah, ini bisa difikirkan di sini gitu ya. Tuh, sampai sampai ini loh apa namanya? Dikasih contoh ini tanggal-tanggal berapa, jam berapa gitu. Ini dikasih hashtagnya nih. Jadi hashtagnya Salimah, pendidikan anak, generasi cerdas, berakhlak mulia. Jadi maksudnya kalau misalnya mau bikin seminar ini publikasinya loh yang tepat, ini caranya gitu ya. Silakan dipublish nih gitu ya. Contoh yang sama juga nih, sampai dikasih hashtagnya. Jadi ke depan kita nggak usah pusing-pusing lagi nih kira-kira hashtag apa yang kira-kira powerful itu tuh udah ada detail-detailnya. Ini kan kalau Instagram itu kan pasti identik dengan hashtag ya, karena ini yang akan kita tag. Oke, saya rasa ChatGPT cukup ya, kita coba. Nanti bisa dibaca lebih lanjut karena waktu kita juga terbatas. 10 menit lagi deh, 20 menit lagi ya. Gitu. Ini nanti bisa dieksplorasi ya sama ibu-ibu semua atau bapak semua. Nah, ini yang materi yang kedua dari poster yang sudah di-share, yaitu text to image. Nah, sebenarnya tools AI ini banyak sekali. Ada Bing, ada apa ada Journey atau apa namanya ya. Terus ada Tank AI, banyak lah kalau kita nanti searching di Google, banyak tipenya. Tapi untuk malam hari ini saya akan share tentang Bing AI. Ini bawaan dari Microsoft ya. Saya coba bacakan terlebih dahulu. Bing AI itu apa? Yaitu sebuah tools penghasil gambar yang dilengkapi dengan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Adanya AI itu memungkinkan pengguna membuat teks menjadi gambar atau text to image, apa istilahnya itu, dalam art generator gitu lah ya. Terus ini dibuat oleh Microsoft, terus apa namanya, program AI yang dipakai untuk mengolah gambar memiliki perusahaan pengembangan ChatGPT yakni OpenAI. Ini sebenarnya ChatGPT dengan ini sama di balik layarnya, cuman beda brain aja. Ini visualnya aja nih, seorang robot diminta untuk gambar gitu ya. Bagaimana kita kira-kira perasaan kita? Ini cara cara mengoperasikannya. Nanti pakai browser biasa aja, pakai browser HP biasa. Ibu-ibu buka aja eh, apa bing.com terus create gitu. Ini saya kasih contoh juga. Jadi nanti sebelum masuk ke Bing AI ada tahapannya dulu nih, mendaftar dulu di akun Microsoft. Kalau belum daftar nanti nggak bisa gitu. Ini ada tahapan-tahapannya. Saya buat sedetail mungkin agar yang baca ini bisa mempraktekannya sendiri gitu ya. Jadi nanti buka dulu halaman bing.com pakai HP biasa. Ini sengaja saya share screen dengan HP saya gitu. Nanti klik bagian sign in gitu ya. Kalau misalkan belum apa namanya, belum register, silakan klik create one atau daftar gitu ya. Terus nanti masukkan email kita, next, udah nanti tulis next nanti minta konfirmasi nanti masuk ke email, nanti kodenya contohnya ini nanti tinggal dimasukkan, nanti minta verifikasi, selesai jadi. Baru setelah ini
pastikan dulu masuk bing.com, nanti otomatis udah muncul nama kita. Saya Muhammad Rofianto sudah masuk sebagai akunnya Bing. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya buka bing.com terus garis miring image gitu ya, image terus create gitu. Nanti saya tunjukkan prakteknya. Nah, ini apa namanya, halaman pertama ini tadi pagi, ini masih pagi banget tadi, jam berapa ya? Jam 6. Saya membuat perintah ke AI ini karena ini kan malam ini kita akan sharing tentang AI di Salimah, makanya saya ingin membuat kontennya yang lebih kekinian gitu ya tentang Salimah. Jadi tolong dong AI buatkan apa ya, botol air minum dengan brandnya Salimah gitu ya. Terus ada di tengah hutan, terus ada pencahayaan apa namanya yang menarik, panoramanya, terus very bright apa namanya nih, bitas apa taking ya. Terus sangat realistis, kualitinya yang sangat tajam kalau bisa. Makanya saya tulis 8K quality, hyper realistic, jadi buat realistik mungkin kalau bisa. Terus ultra realism, jadi udah saya minta hyper realistic, lebih ultra lagi gitu ya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini nih, Bapak dan Ibu semua gitu ya. Bayangkan nih, misalkan ibu-ibu semua atau bapak semua mau bisnis apa gitu ya. Kita imajinasi dulu aja gitu ya. Jadi sebelum kita punya barangnya gitu, kita kira-kira, wah nih, ini kan coba nih bayangan nih. Visualnya kan sangat indah banget ya. Jadi ada botol air mineral namanya Salimah, ada tengah hutan gitu ya. Terus tadi ada yang ngasih komentar, siapa tadi ya? Bu admin ya tadi ya. Kalau bisa ada warna ungunya juga gitu. Nah, akhirnya saya minta diperbaiki tuh. Jadi ungu gitu ya. Nah, ini jadinya warnanya seperti ini gitu ya. Jadi sangat-sangat ini ya, apa namanya? Sangat-sangat realistis lah. Saya bisa menjamin ini sangat realistis, nggak kayak kartun lah gitu ya. Tuh. Nanti setelah ini siapa tahu di bagian Salimah ada yang kepikiran bikin air minum Salimah gitu. Oke, kita coba langsung ke prakteknya ya. Jadi, nah ini yang tadi saya buktikan gitu ya. Jadi apa namanya, tadi pagi ini saya perintahnya seperti ini nih. Gitu ya. Tuh. Terus karena ingin warnanya ungu gitu, apa namanya, saya tambahin aja nih air water purple brand gitu. Nah, terus pasti ada yang nanya nih, ini harus pakai bahasa Inggris ya gitu? Enggak, bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi ketik aja nanti, mulainya seperti ini. Misalkan contohnya, tolong buatkan foto gedung bertingkat di tengah kota, warnanya ungu. Ini jadi kantornya Salimah ya, warna ungu, ada tulisan Salimah gitu ya. Nah, kita tambahin aja misalnya lebih detail gitu ya. Terus tadi seperti tadi apa namanya, realistik, bisa full HD juga boleh gitu. Nanti ini bisa disesuaikan lah sesuai dengan kebutuhan ya. Kita coba tampilannya seperti apa ya. Ini oh ya, kalau namanya Bing AI ini kuotanya itu 15 tiap akun gitu. Nanti periodenya setelah berapa jam nanti akan berubah. Nah, ini contohnya nih. Waduh. Ini tuh. Ini misalnya ini markas dakwahnya Salimah nih, di mana nih, di Depok misalnya ya. Gedungnya setinggi ini kan, atau mungkin punya apartemen namanya Salimah kan, suatu saat ini khusus untuk muslimah yang ingin tinggal di hunian di tengah kota gitu ya. Tuh. Ini kantor pusatnya. Wah, luar. Jadi ini, nah ini lebih keren lagi nih ya. Jadi
Ini contoh aja ya, contoh nanti bisa dikreasikan sesuai dengan kebutuhannya. Insya Allah nanti saya juga akan kasih bonus ke Bapak Ibu semua yang nanti ikut webinar ini. Beberapa prom-prom nanti bisa dipakai aja, di copy nanti setelah di copy tinggal di custom sesuai dengan kebutuhannya gitu. Karena ini waktunya terbatas, jadi nggak mungkin saya coba demo, nggak mungkin kita demokan semuanya. Oke, selanjutnya kembali lagi ke materi. Tadi sudah ya materi yang kedua, pertama tentang text to apa tadi ChatGPT, yang kedua text to image, yang ketiga nanti kita akan belajar tentang text to song. Kita sebenarnya toolsnya banyak sekali. Kita pakai yang Suno.ai karena ini yang paling populer dan paling gampang kalau menurut saya. Nah, saya coba bacakan teorinya dulu, nanti langsung praktek. Suno AI itu apa? Jadi sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh perusahaan namanya Anthropic ya, untuk menghasilkan suara nyanyian, instrumental, dan komposisi musik lengkap yang berkualitas tinggi hanya dengan perintah teks gitu. Jadi bayangkan nih, saya tanya salah seorang komposer di Jakarta, teman saya kebetulan, ini ancaman nggak buat AI, buat kamu-kamu ini yang sebagai pencipta lagu gitu kan? Dia hanya ketawa gitu. Enggak, justru ini membantu saya nih untuk membuat ide-ide lagu yang mungkin kalau kalau apa namanya, kalau saya lagi buntu gitu ya, kata dia gitu. Jadi teknologi ini, insya Allah ketika kita respon dengan positif ya, mudah-mudahan bukan sebagai ancaman gitu ya. Meskipun tentunya bagi para kreator-kreator musik atau yang lagu yang kurang kreatif gitu ya, terancam nih sama ini nih gitu ya. Apalagi yang dia bikin lagu yang misalkan dia sukanya bajak lagu orang, cuma di apa, amati, tiru, modifikasi, ATM sedikit, diedit. Nah, itu biasa nanti akan kalah dengan ini. Bisa jadi suatu saat di Spotify itu lagu-lagu AI itu nanti muncul gitu ya. Cara daftarnya gampang, nanti tinggal suno.ai nanti saya tunjukkan ya. Kita coba masuk langsung ke praktek aja yang suno.ai. Nah, ini ya, mana tadi? Nah, gini. Caranya seperti ini ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi ini saya kan posisinya sudah login ya. Jadi saya sign out dulu. Jadi silakan masuk suno.com atau suno.ai juga boleh. Ini sama aja ya. Suno.ai ini tampilannya kan seperti ini. Jadi sebenarnya ada versi berbayarnya, tapi kita pakai yang gratisan aja. Biar apa tuh namanya, biar mudah gitu. Ini loginnya juga beraneka ragam, bisa pakai akun X, bisa pakai akun Instagram, bisa pakai akun TikTok, bisa pakai Discord. Jadi caranya bagaimana? Jadi nanti pakai HP juga bisa, nanti tinggal buka. Bentar. Kalau HP tampilannya seperti apa ya? Sebentar ya. Nah, kalau HP tampilannya seperti ini nih. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini kalau 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 bukanya pakai HP. Plus. Oke. Ini saya coba sign out juga dulu ya. Nah, jadi biar kita sama-sama startnya sama, kita jadi ketika buka suno.ai atau suno.game gitu ya, nanti pertama kali tampilannya seperti ini. Nanti bisa dibuka di browsernya masing-masing gitu. Ini ada contoh-contoh lagu yang sudah dibuat ya. Nanti bisa apa? Bisa dilihat contoh-contohnya. Caranya kalau pakai HP ya, ini tinggal klik sign up dulu nih, daftar dulu. Klik sign up yang di bawah pojok bawah ini nih ya, sign up ya, diklik sign up. Nanti di sini masuk sebagai ini apa
Google aja biar gampang, akun Google gitu ya. Nanti terserah mau pakai, saya kebetulan emailnya banyak ya. Kenapa nggak bisa? Kita pakai akun yang desktop aja ya, biar nggak susah. Oke. Nah, cara buatnya bagaimana? Sangat simpel sekali. Jadi kita tinggal klik create ya di sini create gitu. Misalkan nggak tahu ini masih bisa dipakai nggak nih? Saya takutnya eh, bentar. Jadi gini, karena ini gratis, jadi Suno.ai ini terbatas nih ibu-ibu semua. Jadi nggak selamanya kita akun itu, makanya beberapa akun sudah habis gitu. Nah ini email baru, jadi belum pernah sama sekali saya buat. Ini contoh lagu ya. Misalnya contoh, buatkan lagu apa nih ya? Salimah ya, Salimah Depok. Jadi organisasi persaudaraan muslimah. Lagu ya. Oke. Lagu pop aja deh. Kita langsung aja nih apa namanya, boleh jadi nanti lagunya tidak terlalu menarik ya, tapi bisa jadi menarik tergantung dari apa namanya isuk ini. Kalau ingin apa namanya, ingin lebih menarik lagi, bisa jadi pakai ini nih. Jadi kita pakai ChatGPT kombinasi ya. Jadi tolong buatkan dulu, misalkan buatkan lirik lagu pop, lagu Salimah gitu ya. Nanti si ChatGPT yang tadi saya sudah share gitu akan membantu nih apa namanya, nih dibikin step-stepnya gitu. Tapi kalau untuk yang ini, untuk yang Suno itu langsung dibuatkan contohnya ya, atau bagus. Oh, sweet Selena, a sisterhood united in faith. Together we Oh ini stand. bahasa Inggris ternyata. Oh, sweet Selena. Ini nanti bisa ditambahkan pakai yang bahasa Indonesia aja, jangan pakai bahasa bahasa Inggris gitu. Ya. Oh ini contoh yang tadi saya udah pernah share ya. Jadi apa tuh namanya? Ini Nafisa itu putri saya. Dibilang rum, Nafisa bersemangat, bergembira menari, cerdas, berhitung dengan suka, menolong dengan ikhlas di dalam hati, hormat Tuh. tak terhingga. Jadi ada ini ya, udah langsung dikasih liriknya. Nafisa hingga waktu tak berhenti. Udah ya, jangan kelamaan. Ini musik nanti. Oke. Berapa menit lagi? Admin, maaf. Bagian saya. Ya, Ustaz, tinggal 5 menit lagi, Ustaz. Oke, pas ya. Berarti 5 menit lagi. Berarti ini di bagian akhir tentang membuat kontennya. Nah, ini baru masuk kepada apa inti dari apa pertemuan pada malam hari ini. Tadi itu kan kita sudah belajar gimana caranya membuat teks to apa ya, asisten teks chat gitu ya. Dengan ini kita bisa bikin namanya ide-ide bisnis, bisa bikin ide konten apapun gitu ya. Jadi pertama coba identifikasikan dulu tujuan atau audiens kita apa. Jadi caranya gimana? Tinggal pakai aja tadi. Misalnya kira-kira audiens saya itu bisnis
atau usaha kita itu atau organisasi kita itu siapa sih gitu ya, tulis aja gitu. Terus pilih alat AI yang tepat, maksudnya kira-kira nanti apakah saya cocok dengan yang image ataukah dengan yang lagu ataukah dengan video. Kalau video mungkin di pertemuan berikutnya ya. Sengaja saya nggak share yang tentang video. Terus ada pengumpulan datanya sama pembuatan konten. Nah, jadi sebagai informasi aja, materi ini juga saya minta dari AI, dari ChatGPT gitu ya. Jadi saya minta kepada ChatGPT gimana nih cara membuat materinya gitu. Tentukan tujuan utama dari konten yang ingin kita buat, misalkan meningkatkan brand awareness kah, atau engagement kah, atau penjualan. Ini hal penting nih sebelum kita masuk konten gitu. Jadi mungkin kita sering lihat ya, kalau misalnya kontennya itu yang agak kontroversial, itu kadang-kadang biasanya hanya untuk engagement gitu. Tapi kalau ada konten-konten yang relatively to the point atau apa gitu ya, itu biasanya dia ingin memang kalau untuk transaksi di online itu biar ada leads atau mungkin penjualan gitu ya. Tapi kalau organisasi kadang-kadang tidak membutuhkan transaksi, tapi membutuhkan brand atau mungkin semakin luas semakin bagus gitu. Terus masih di bagian identifikasi audiens target Anda, termasuk wilayahnya, minatnya, atau ini sebenarnya kalau nanti yang biasa main Facebook, Instagram, atau mungkin TikTok, tahu lah ya, kita bisa mentarget tuh sebenarnya ketika misalnya sosmed, kita bisa cari, saya kalau bisa konten saya dibaca oleh orang Depok aja, karena ini Salima Depok contohnya. Makanya iklan kita disebarnya ke Depok aja. Terus berikutnya, apa tuh namanya, pilih alat AI yang tepat, apakah tadi bisa pakai GPT kah, ataukah pakai Canva kah, gitu ya, ataukah pakai ngedit video dan lain-lain. Terus penelitian pengumpulannya itu ya silakan nanti, sebenarnya banyak ya kalau untuk yang kita mau misalnya masuk ke sosmed itu, kita cek dulu nih keywordnya itu pakainya Google Trend, ini juga bisa dipakai gitu ya. Ini agak masuk ke materi digital marketing ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai suplemen tambahan aja gitu ya. Nah, ini bisa contohkan, gunakan AI untuk menghasilkan ide konten yang berdasarkan kata kunci atau topik tertentu gitu. Nah, ini keywordnya carinya pakai AI yang ChatGPT gitu ya. Terus gambar visualnya bagaimana? Visualnya dengan apa tuh namanya, dengan Bing. Video dengan apa? Nanti videonya ada namanya toolsnya, namanya DALL-E ya, itu ya. Tapi nanti di pertemuan berikutnya. Tapi kita bisa menggunakan audionya, itu bisa pakai menggunakan apa namanya, menggunakan Suno tadi ya. Gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas karena ini materi ini sebenarnya kalau bisa praktek gitu ya. Karena kalau udah praktek mudah-mudahan akan lebih gampang. Nah, ini untuk yang bisa hadir pada malam hari ini saya kebetulan ada contoh-contoh ini nih, contoh-contoh apa ya, prompt ya. Ini sudah dikumpulkan, sudah terkumpul. Ini contohnya kalau sosial media, kira-kira kata-kata yang perlu kita cari apa sih ya, gitu ya, gitu ya. Terus Facebook marketing ini membuat teks-teksnya itu, halo, ya. Bahkan ini misalnya menulis naskah iklan TikTok nih. Nah, ini contohnya nih, template perintahnya nih ya. Tuliskan TikTok promosi produknya apa, nanti sebutkan audiensnya apa. Nanti langsung bisa muncul di ChatGPT. Nah, ini udah dikategorikan masing-masing, nanti paling akan di-share kepada yang sudah ini ya, apa namanya? Absen kali ya, Ibu admin ya. Yang absen itu kan ada nginfoin apa? Email atau apa tuh? Tadi chatnya tuh. Email Iya. atau email ya, Bu ya? Iya, Bang. Ya, nanti bisa di-share nanti informasi ini. Contohnya kayak YouTube marketing, gimana cara buatnya, nanti bisa dibaca sendiri di sini gitu ya. Ini sangat lengkap. Seperti yang kemarin saya share, ada sekitar 500-an prompt kayaknya deh kalau saya hitung. Tapi kayaknya ini bahkan 5.000 kayaknya deh. Karena ini update terus ya.
mudah-mudahan menyemangatin kita semua agar tidak apa ya, tidak tertinggal gitu. Jadi meskipun aktivitas kita mungkin sebagai ibu rumah tangga atau sebagai bapak rumah tangga atau mungkin aktivitas kerjaan-kerjaan kita yang lain, tapi kita tidak gaptek terhadap perkembangan yang ada di luar sana gitu ya. Bahkan kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang mudah tertipu gitu. Tadi ya, kalau kita bisa lihat gampang banget loh. Misalkan misalnya ada wajah suami kita mungkin ya di foto, atau mungkin fotonya sebenarnya foto orang lain gitu ya, tapi diedit menjadi mukanya mirip suaminya ibu-ibu semua misalnya. Ini suaminya ibu boncengin seseorang nih, padahal ternyata itu editan AI. Sampai rumah udah marah-marah ke suami gitu ya. Padahal suaminya itu nggak kondok, suaminya ke arah timur, ini kejadiannya di arah barat, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi eh, informasi ini bisa menjadi ini juga, biar biar kita nggak mudah apa ya, terhasut dengan informasi hoax atau apa gitu ya. Semua bisa direkayasa intinya ya. Apakah itu voice, apakah itu gambar, ataukah itu narasi gitu ya. Itu kita tidak apa ya, jangan menjadi pribadi yang mudah kaguman gitu ya. Kita mengapresiasi seorang, itu fine, no problem gitu ya. Tapi ketika kita terlalu kagum banget gitu ya, sehingga kita menjadi pribadi yang inferior atau kita rendah diri, seakan kita nggak mampu gitu ya. Ternyata padahal dia bisa kontennya di sosmed keren banget gara-gara bantuan AI, kita juga bisa gitu ya. Jadi meskipun ibu-ibu misalnya gini, eh, apa namanya, yang inilah gitu ya, resep makanan gitu ya, tolong buatkan resep makanan dalam 5 hari ke depan ya. Jadi ini bisa ibu-ibu di sini yang misalnya kebingungan kira-kira hari Senin masaknya apa gitu ya. Oh, nasi ya, goreng ayam gitu ya. Terus nanti hari kedua, wah ini sampai dikasih tahu loh apa namanya, cara membuatnya gitu ya. Bahan-bahannya juga dikasih tahu nih ya. Tuh. Jadi kalau misalkan ternyata menu makanan di rumah kita itu aja gitu ya. Kalau kita bingung gitu ya, daripada nanya-nanya orang juga, atau nonton YouTube tapi malah bingung gitu, coba tanya ke sini, siapa tahu jadi alternatif untuk apa namanya, penambah pemahaman kita gitu. Itu aja terlebih dahulu ya sebagai opening untuk diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila penyampaiannya mungkin kurang lengkap atau agak kecepatan karena memang waktunya terbatas ya. Terima kasih ke Ibu Admin. Dari saya mungkin diserahkan ke admin dulu ya. Ya, jazakallah khair nih Bang Rofi atas materinya yang Masya Allah ya. Ilmu banget nih buat kita-kita ya. Apalagi uh, sekedar informasi juga nih Bang, saya juga waktu itu Ya. bikin apa namanya, apa, bisnis gitu ya, Ya. di fashion. Nah itu juga sama nih, awalnya itu dari ChatGPT, dari nama brand gitu ya, Oh, luar biasa. goal gitu semua. Ya, seperti itu sih Bang. Memang Keren, membantu Bu. kita banget nih buat mengembangkan bisnis. Baiklah Ibu-Ibu, Alhamdulillah nih, ternyata di tengah-tengah kita ini sudah hadir Bu Nur nih, sedari tadi ya. Eh, kita tanya ini dulu ya Bu ya. Sebelum tanya jawab, saya ingin mengucapkan selamat datang nih kepada Bu Nur Komariah ya selaku Ketua PD Salimah Kota Depok. Eh, Gimana Bu Nur? Bisa suaranya nih Bu Nur sudah hadir, Insya Allah ya. Tafadol kepada Bu Nur nih, apakah mau memberikan sambutannya untuk kita peserta malam hari ini? Bu Nur masih ada ya? Sebentar, saya. Kepada Bu Nur, apakah masih stay? Untuk pengurus mohon dibantu ya.
dilanjut pekan depan aja Bu Pupuk, sambutannya pekan depan aja. Oh gitu. Oh baik. Berarti kita lanjutkan saja ya kepada sesi tanya jawab kita ya, yang insya Allah nanti akan dijawab ya oleh Bang Rofi. Tafadol kepada ibu-ibu yang mau bertanya secara langsung. Kalau memang tidak ada, nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang memang sudah banyak nih Bang di chat. Siap. Di chatnya nih Bang. Ada yang mau bertanya langsung dulu atau mau saya bacakan di chat dulu ya, sambil menunggu yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya nanti raise hand terlebih dahulu ya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau nggak ada nih, saya bacakan dulu nih Bang. Ya, silakan Bu. Bentar. Kalau untuk marketing Bang, memanfaatkan AI itu seperti apa Bang gitu. Tadi sudah sedikit kali ya dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi nih Bang Rofi. Oke. Kemudian mau saya bacakan semua atau satu-satu dulu nih Bang enaknya? Ada berapa kira-kira Bu? Ini ada 4 sih ya, sekitaran 4 atau 5 nih Bang. Oke. Saya coba jawab dulu ya, satu-satu ya Bu ya. Oh iya, silakan Bang. Baik. Untuk marketing, ini mungkin nanti bisa direspon tambahan ya. Ini marketingnya apa dulu? Bisa dijelaskan. Marketing rumahkah atau marketing apa gitu ya. Jadi poinnya gini, jadi seperti tadi ya udah saya sampaikan gitu. Jadi dengan AI ini tidak untuk menggantikan apa istilahnya itu, menggantikan aktivitas kita sebagai guru kah, sebagai marketer kah, ataukah sebagai penjual atau sebagai pembisnis. AI ini sebagai tools pelengkap, seperti kita punya pedang, seperti kita punya pena gitu ya. Nah, untuk marketing bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan. Jadi dengan AI ini kita bisa ini nih apa namanya bisa coba saya share screen ya. Kita bisa mengoptimalkan apa tuh namanya? Ini saya contohkan ya. Contohnya ini yang sebagai apa ya ini ya? Yang Facebook marketing ya contohnya. Nah ini contohnya. Ya, jadi dengan AI ini kita bisa menambah atau memperkaya ide kita untuk konten marketing kita gitu ya. Kan kalau di bisnis itu kan ada yang namanya marketing, ada yang namanya sales. Kalau marketing itu kadang-kadang kontennya gini, membuat sebuah video atau membuat narasi tidak terlihat jualan, tapi orang yang melihat langsung tertarik untuk membeli produk yang dilihat itu, yang ditampilkan itu. Kalau misalkan video atau mungkin image atau mungkin narasi kita isinya hanya mengajak ayo beli produk kita gitu. Kecenderungannya orang justru malah apa namanya? Malah kurang menarik gitu ya. Makanya kan ada namanya hard selling atau soft selling gitu. Nah, ketika kita bicara marketing itu kita bisa mencari banyak tema-tema di sini nih ya Bapak atau Ibu tadi ya. Jadi kita bisa inilah apa namanya bisa ini contohnya ya. Dapatkah Anda menulis naskah video iklan Facebook mempromosikan produk baru kami? Nah, ini tinggal di ini aja, apa? Tinggal disesuaikan dengan produk kita. Misalkan apa ya? Coba kita ini ya. Misalkan produk Bapak Ibu itu misalnya sepatu ya contohnya. Yaitu sepatu wanita perempuan. Jadi tuh, Wudi. Jadi
Oke, ini kita coba baca ya, biar sedikit ini ya. Openingnya, sebuah adegan menampilkan seorang wanita berjalan dengan percaya diri di sepanjang trotoar perkotaan gitu. Jadi kita diajak sebagai sutradara nih gitu ya. Jadi apa namanya, kita bisa membuat sebuah ide gitu ya. Boleh jadi ini sebagai masukan nih. Misalkan kita udah menggandeng konsultan digital marketing atau mungkin konsultan marketing yang sudah kita tunjuk, atau mungkin kita udah punya tim yang di situ tugasnya memproduks konten-konten marketing ya, atau mungkin kita nggak punya sama sekali gitu ya. Minimal ide ini bisa dipakai nih gitu ya. Oh ya, ini kalau bisa idenya contohnya ini, adegannya menampilkan seorang perempuan berjalan percaya diri sepanjang trotoar perkotaan gitu. Terus sepanjang Margonda contohnya gitu. Terus adegannya memperlihatkan close up sepatu perempuan yang elegan dan nyaman dengan detail-detail desain yang menarik gitu. Terus ada narator di belakangnya nih, ada backsoundnya ngomong gini, inilah dia sepatu terbaru dari brand A diciptakan oleh wanita yang berani mengejar impian mereka. Nah, itu kan keren ya, gitu ya. Jadi, ini salah satu contoh simpel aja. Jadi, dengan AI ini, kita bisa menampilkan ide gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga dengan AI bisa ini, apa namanya, bisa nyontek, ya apa istilahnya ya. Bisa, misalkan kita punya brand, apa ya, ada brand tertentu orang lain gitu ya, Kepsi gitu ya. Atau mungkin, contohnya kita coba buat ya. eh, Tolong buatkan materi marketing usaha saya, apa namanya, fried chicken ya, eh, agar mirip dengan produk Pepsi atau McD gitu ya. Kan sekarang kita boykot McD Pepsi, tapi kita ingin ingin coba apa ya? Ingin tahu sih gimana sih sebenarnya apa namanya membuat sebuah ide ide marketing yang selevel Pepsi atau Sepsi gitu ya, maaf Pepsi atau McD gitu ya, tanpa eh, pusing-pusing gitu. Nah ini contohnya ya gitu. Nikmati kelezatan jati dengan fried chicken kami gitu. Ini kaminya bisa diganti ini sesuai dengan produk kita. Gitu. Segera merasakan sensasi gurih yang menggoyang lidah. Nah, kata-kata menggoyang lidah boleh jadi kalau kita belum baca ini nggak kepikiran gitu ya. Tapi dengan adanya ini kebayang ini bisa kita kembangkan lah ya. Apakah itu menggoyangkan lidah atau apa gitu. Terus selamat datang di fried chicken kami, tempat di mana kelezatan bertemu kepuasan. Nah, coba bayangkan tuh, ada kelezatan bertemu kepuasan. Kami hadir dengan misi untuk menghadirkan fried chicken yang tak tertandingi. Wah, padahal kita cabangnya aja belum ada, baru satu gitu ya. Dengan cita rasa yang menggetarkan lidah, bayangkan nih. Dan kualitas yang tak terbantahkan. Mari bergabung dengan ribuan pelanggan setia yang telah menemukan kelezatan jati. Nah, ini contohnya ya. Eh, Keistimewaannya apa? Nah, ini dikasih tahu nih. Resepnya rahasia, bahan berkualitas, tekstur sempurna, dan lain-lain. Terus materi promosinya bagaimana? Contoh nih, ada paket keluarga, diskon spesial. Nah, sekarang gimana nih cara memvisualisasikannya? Ya udah, tinggal ini aja. Tinggal kita eh, bagusnya kita foto sendiri produk kita gitu. Tapi kalau misalnya produk kitanya itu belum ada gitu ya, belum, mungkin boleh jadi ini baru tataran ide gitu, belum sampai kepada tataran apa eksekusi gitu ya. Ya udah kita minta bantuan Mang AI aja nih. Kita coba mana ya tadi ya. Em, ada nggak ya? Maaf. AI tadi. Ah ini. Jadi kita bisa udah belum ya? Oke, oke. Tolong buatkan gambar Salimah Fried Chicken atau SFC. Eh,
Ini nanti bisa ini ya, bisa disesuaikan sesuai dengan ini ya, dengan 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 semakin detail semakin bagus kalau yang ini ya, detail. Siapa? Kita coba tunggu ya. Nah, ini oh ya, ini contoh-contoh ini ya yang tadi saya udah pernah buat nih tadi pagi. Ini sambil nunggu ya. Kita coba lihat yang ini. Nah, ini di pedesaan ini ada Salimah ternyata nih gitu ya. Contoh aja. Mungkin ya di sini bukan warga Depok yang di kampung atau di pedesaan gitu ya. Nah, ini misalkan wah ini gedungnya apa? Gedungnya Salimah Depok nih, ini ketua Salimahnya contohnya gitu ya. Tadi udah belum ya? Nah, ini. Tuh. Salimah Fried Chicken. Aduh. Jadi apa tuh namanya? Tadi itu kan baru ke tahap teks ya, yang tadi tadi saya paparkan di sini ya. Mana tadi? Ini ya, baru teks. Di sini kita sudah dibantu dengan visual atau apa ya? Visualisasi gitu. Mana tuh? Dengan visualisasi gitu ya. Jadi eh insya Allah nggak ini ya apa namanya nggak 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 membuat kita itu kebingungan harusnya gitu ya. Ini kira-kira kita mau jualan apa, kira-kira produknya apa gitu. Mungkin itu dulu ya. Nanti kalau memang kurang puas bisa tanya lagi. Ya, Bang. Karena kita waktunya juga terbatas nih, Bang. Betul. Eh, eh, Jadi mungkin ada tambahan sih 10 menit ya, sekitar 10 ya, menit boleh untuk boleh. tanya jawab ini ya. Dilanjut ya, Bang. Silakan silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Caca Marica. Art yang dihasilkan oleh Bing Image Creator boleh dipakai untuk komersil atau bisnis? Oke. Jadi ini itu sebenarnya masih ini ya apa namanya belum ada aturannya kalau di Indonesia ya. Terus terang belum ada aturannya. Kalau di luar itu setahu saya juga belum tuh aturannya. Nanti mungkin kalau di sini ada yang tahu nanti bisa menambahkan gitu ya. Begitu Bu. Jadi harusnya Bebas nggak nih ya, masalah. Bang. Selama belum ada aturan masih free Ya, aja. jadi Boleh yang ya. penting gini, yang penting kita kalau bisa itu apa istilahnya itu ya memang pure kita yang buat gitu, jangan ngambil AI-nya orang yang buat gitu. Oh ya, satu lagi sebenarnya gini Bu, ketika contohnya ini pakai Bing ya, misalnya kita meng-create gambar di Bing gitu ya, itu bukan milik kita itu Bu sebenarnya Bu, itu otoritasnya punyanya Bing. Jadi kalau misalnya si Bing itu mau pakai untuk yang lain, kita nggak boleh protes gitu, Oh, gitu. Jadi free apa ya, ya free free aja silakan gitu ya, begitu. Tapi ini Bu, saya perlu garis bawain gitu ya. Sebenarnya akan lebih bagus sebenarnya kalau real produk kita gitu. Maksud saya gini, tadi itu kan hanya sebagai visual untuk ide atau apa gitu ya, untuk memperkaya konten sosial media kita, untuk apa gitu ya. Tapi ketika kita jual produk, bagusnya produk itu adalah produk real foto kita gitu. Produk kita maksudnya. Oke. siap. Berarti masih boleh-boleh aja nih ya, Bu Caca ya. Kemudian selanjutnya nih dari Bapak Dedi Indriadi. Gambar XPNG tapi nggak bisa di-download. Kenapa ya? Itu gambar maksudnya gimana ya? Gambar PNG. Oh, nggak paham juga nih Ustaz. Bang. Atau di skip aja ya. Oke. Mungkin gambar ini kali virtual background. Ya, oh gitu. Kirain yang berkaitan dengan ini ya. Kemudian ada dari Pak Syamsuddin, tanya Pak tentang BART AI, apakah sama dengan ChatGPT? Sama. Ya. ChatGPT itu bagian dari AI. Jadi tipenya itu tadi udah saya sampaikan ya, ada tipenya, ada yang bagian virtual assistant itu ChatGPT. Kalau yang Bing tadi AI yang text to image, kalau yang Suno tadi text to song atau text to audio gitu ya. Gitu. Jadi tergantung keperluannya ya Bang ya. Yes, jadi poinnya sebenarnya AI itu adalah artificial intelligence. Jadi apa ya? Dia meniru otak kita bekerja sebenarnya begitu.
Tuh. Nah, ini dari Bu Caca nih yang tadi, berarti kan ini udah terjawab juga nih ya Bu Caca ya, untuk tingkat plagiarisme karya gambar yang dibuat oleh AI, bagaimana dan apakah aman untuk dipakai komersil? Ya, gitu Bang. Ya, tadi udah terjawab ya. Jadi eh, baiknya itu memang saya menyarankan ketika kita punya brand ini ya, brand produk, itu baiknya itu kita buat brand dengan yang profesional yang membuat brand. Tapi kan problemnya kadang-kadang tidak semua UMKM itu punya budget untuk bikin logo itu ya. Kan bikin logo kan mahal ya. Nah, baiknya itu si logo itu kita modifikasi dikit gitu loh ya, gitu ya. Jadi jangan plok-plok gitu ya. Karena ini kan kalau namanya AI itu kan random ya, random nggak tahu akan berulang di perintah yang keberapa gitu ya. Meskipun probability pengulangannya boleh jadi akan sedikit gitu ya, tapi dalam suatu titik akan mirip nanti gitu. Misalkan saya mau buat logo tentang fried chicken atas nama saya, mungkin tadi Bu Caca buat ayam fried chicken, bikin juga namanya engine-nya kan sama ya, boleh jadi kan nanti suatu saat ketemu nih, ini saya punya spanduk, dia Bu Caca punya spanduk dan kan mirip gitu ya, gitu. Jadi ini sebagai ini aja, sebagai apa namanya pelengkap atau mungkin nanti kan bisa ditambahkan. Oh ya, perlu ditambahkan Canva itu juga sekarang sudah ada fitur AI, tapi AI-nya di sini belum se-advance yang ini ya, tapi kita bisa ngubah warna dengan perintah AI kalau di Canva sekarang. Ya, misalnya jilbab kita warnanya hijau gitu, kita mau rubah jadi ungu, nanti tinggal di ini aja, tinggal di eh, apa istilahnya tuh, diwarnain gitu ya, ditandain jilbab ini tolong jadi warna pink gitu ya, atau ungu, nanti bisa, nanti saya tunjukkan deh. Ya, ini dari Bu Sebentar. Caca lagi nih tadi, Bang. Berarti untuk hak cipta itu masih belum bisa ya, Bang ya? Kalau kita daftarkan gitu dari yang dibuat itu, yang di Kalau yang ini, kalau yang apa dilindungi pakai Midjourney, sebentar, Midjourney ya, sebentar. Ada AI namanya Midjourney. Ini saya tulis saya di teks ya. Saya di ini. Kalau itu bisa dikomersialkan, Bu. Maaf nih. Nah, nanti silakan cari Midjourney ya. Midjourney itu tapi premium membayar ya. Si Midjourney itu membuat policy bahwa produk yang kita produksi itu bisa untuk dikomersialkan. Bahkan ada kawan gitu ya, dia membuat gambar terus dia jual belikan gambar di Shutterstock ya. Dia penghasilannya dolar, lumayan ketika ada orang yang ngambil gambar itu dia dapat sekian dolar. Itu license-nya itu dapat apa istilahnya itu proven dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini Midjourney itu sudah keluar aturannya gitu. Jadi silakan kalau mau yang hak cipta jangan pakai yang gratisan yang Bing tadi. Baiknya pakai Midjourney yang berbayar gitu Bu Caca. itu, ini ada terkait dengan yang berbayar tadi nih Bang. Ada yang nanya nih kalau yang berbayar itu mahalkah, ini dari Bu Endah Retnawati nih Bang. Mahal itu relatif sebenarnya Bu ya, tapi apa namanya? Sebentar saya liatin ya. Kalau mau, ini sebentar. Mana nih? Kok bisa ya? Bentar ini lagi saya buka dulu. Bentar saya coba lihat pricingnya ya. Karena terus terang saya eh, belum pernah pakai yang Midjourney ya. Nah ini harganya nih. Bentar saya screen. Tapi saya bukan promosi Midjourney ya. Nah ini ya. Jadi kalau basic itu harganya itu
subscription-nya itu $10. Sebenarnya nggak terlalu mahal ya, $10 ya. Palinnya sekarang berapa? Sekitar 15 sampai 20 ribu ya. Ya, jadi tinggal dikalikan aja, tuh ya. Terus standar plan-nya ini ada ini ya apa namanya? Ada ada tambahan-tambahan di sini ya nih gitu. Jadi ada semakin mahal akan semakin ini semakin ini ada annual subscription untuk yang basic $96 ya. Ya gitulah pokoknya ini harga ini bisa kadang-kadang bisa berubah gitu ya. Tapi kalau untuk belajar ya nggak apa-apa pakai yang gratisan dulu lah gitu ya. Oke, Bang, makasih banyak nih Bang untuk infonya. Satu lagi ya pertanyaan yang saya akan bacakan. Bang Rofi, bisakah syair lagu yang di chat GPT dimasukkan ke text to Suno Song dengan visual being AI? Jawabannya bisa, Bu. Saya, oke. Ya. Ya. Ini saya coba tunjukkan ya. Bentar. Oh, belum saya screen ya, sorry. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya teks gitu ya. Bentar. Itu nanti teksnya itu tinggal di ini aja, tinggal di apa namanya dimasukkan. Kok ini nggak bisa ya? Kalau pakai HP itu saya kemarin bisa tuh kita memproduce dengan sebentar, dengan tampilan. Nah tuh, jadi di sini tuh ada bagian lirik, tinggal di copy paste aja di sini nih bagian liriknya. Kita create. Jawabannya bisa ya Bu? Ya. Oh. Jadi suno.ai itu bisa kita sesuai perintah kita, atau bisa juga ini apa namanya, bisa juga kita custom sesuai dengan yang kita inginkan itu bisa. Oke, ada lagi? Mungkin kita cukupkan ya Bang ya, karena waktu sudah jam 9:40 nih Bang. Ya, nggak terasa sudah ini ya, sudah. Nggak berasa nih Bang. Insya Allah nanti bagi sahabat-sahabat Sabila nih yang masih belum terpuaskan untuk pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa mungkin bisa dilanjutkan di chat grup gitu ya. Nanti kita kirimkan nih ke Bang Rofi nih. Gitu ya, insya Allah seperti itu. Dan nanti jawabannya juga nanti akan kita share di grup Sabila kembali gitu. Seperti itu ya Bang ya. Karena pasti akan kurang-kurang terus nih Bang. Ya, siap. Makasih banyak nih Bang Rofi atas materinya yang sangat bermanfaat untuk kita ya malam hari ini. Ya mudah-mudahan apa namanya bisa untuk menunjang apa bisnis kita yang bagi yang mau berbisnis atau bagi sahabat-sahabat Sabila ya untuk mempromosikan di sosial media gitu ya. Itu sudah setidaknya dengan materi ini kita sudah mempunyai gambaran gitu ya ke depannya apa yang nanti akan kita lakukan untuk mempromosikan atau membuat dengan AI yang memang sudah Masya Allah ya kecerdasannya itu hampir menyerupai manusia gitu ya. Dan apa aja yang kita tanya itu langsung dijawab cepat gitu ya dengan dia. Bahkan yang kita tidak pikirkan pun terpikirkan gitu ya, dan itu menambah ide bagi kita gitu ya. Baiklah, terima kasih banyak ya sekali lagi kepada Bang Rofi dan juga untuk sahabat-sahabat Sabila semuanya. Terima kasih sudah bergabung di dalam acara kita malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali untuk acara kita yang berkaitan dengan AI juga, itu di 2 pekan berikutnya ya, di tanggal 31 Mei, hari Jumat, di waktu yang sama. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung dan kuotanya juga nanti insya Allah mudah-mudahan bisa lebih ya dari yang hari ini. Baik ya, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, semua ya. jazakallah. Bang Robi. Allah, khair. Bang Rofi. Izin live ya. Assalamualaikum. Ya, Izin Bang. ya. Silakan sahabat-sahabat Sabila yang mau live. Saya juga izin live ya. Jazakillah khair. And for all ya.